Halo, perkenalkan nama saya Graciela Rika Moemeo dari fase F1110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang cerita rakyat, yaitu cerita si Pitung. Di Jakarta, tepatnya pada saat Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia. Pada saat itu, orang tua si Pitung memasukkan Pitung ke dalam pesantren. Di pesantren tidak hanya belajar mengaji, si Pitung juga belajar silat. Setelah setahun si Pitung di dalam pesantren, ia pulang kembali ke rumahnya. Pada saat ia pulang kembali ke rumahnya, ia disambut dengan hangat oleh ayah dan ibunya. Ayah si Pitung bekerja sebagai tukang buah di pasar. Dan pada keesokan harinya, ayah si Pitung minta tolong pada si Pitung untuk bantu menjual kambing di pasar, dua ekor kambing di pasar. Akhirnya si Pitung menjual kambing di pasar dan laku 2 kambing tersebut. Dan pada saat si Pitung pulang ke rumah, ayah si Pitung menanyakan uang hasil menjual kambing. Dan ketika si Pitung meraba kantong celananya, ia kaget karena uang itu tidak ada di dalam kantong celananya. Dia ingat kembali pada saat jalan pulang ke rumah, si Pitung itu dijagat oleh 3 orang preman dan diajak ngobrol. Tanpa disadari, ternyata si Pitung dirampok oleh 3 orang preman tersebut. Akhirnya si Pitung kembali lagi ke pasar tersebut, di tempat ia bertemu sama 3 preman tersebut. Dan ia menanyakan tentang uangnya yang hilang. Namun 3 preman tersebut tidak mengakui. Dan tanpa berlama-lama lagi, si Pitung akhirnya mengeluarkan jurus silatnya dan membuat 3 preman itu jatuh terkapar. Setelah itu, 3 preman tersebut kabur. Lalu Pitung pulang ke rumah dengan memberikan uang hasil penjual kambing tersebut pada ayahnya. Esok harinya, pada saat si Pitung sedang bersantai, 3 preman tersebut mendatangi si Pitung dan mengajak si Pitung untuk maling uang orang-orang yang ada di pasar. Namun si Pitung tidak mau, dan ternyata si Pitung mengajak para 3 preman tersebut untuk maling atau merampok di rumah pejabat Belanda. Keesokan harinya, mereka berempat merampok di rumah pejabat tinggi Belanda, jambret emas dan lain sebagainya. Ternyata hasil rampok tersebut disedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu oleh si Pitung. Dan tentara Belanda mulai mencari mereka berempat, dan ketiga preman tersebut ditemui para tentara Belanda dan masing-masing ditembak. Ketika tentara Belanda menemui si Pitung, tentara Belanda tidak menunggu lama dan langsung menembak si Pitung. Dari sekian banyak peluru yang mengenai si Pitung tetap hidup karena si Pitung memiliki ilmu kebal. Dan karena salah satu tentara Belanda mengetahui kelemahan si Pitung, yaitu ilmu kebalnya. Pada akhirnya, tentara Belanda menyiapkan peluru emas untuk menembak si Pitung. Saat si Pitung sedang mengobrol dengan orang-orang di pasar, tentara Belanda tersebut menembak si Pitung menggunakan peluru emasnya, dan si Pitung pun meninggal dunia. Dan si Pitung dikuburkan, dan para orang-orang di Jakarta tidak pernah melupakan cerita rakyat tentang si Pitung. Terima kasih.